Nah, bahkan kalau kita kembali ke ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, di situ bukan hanya sekedar menutup. Karena kalau menutup saja, tapi tadi yang Bang Hasan sampaikan lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, ya mohon maaf, tujuan dari tertutupnya pakaian anggota aurat wanita itu masih kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan aktivitas kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali lagi dalam channel Media Barokah TV bersama Ustadz Fathur Razi. Teman-teman sekalian, tentu tidak asing fenomena saat ini tentang berpakaian ya. Berpakaian saat ini tentu kita lihat banyak sekali memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, kan? Baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Fathur Razi adalah, apakah agama Islam itu kan sangat mengatur etika berpakaian, khususnya saat dalam bingkai rumah tangga, itu kan, terlebih lagi wanita dan posisi sebagai seorang ibu atau istri. Apakah Islam itu mengatur hal demikian itu? Bila memang mengatur itu, apa sih hikmahnya? Tentunya kembali lagi kepada rumah tangganya. Silakan Ustaz Razi. Baik, terima kasih Bang Hasan dan para pemirsa semuanya dimanapun berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai etika berpakaian, ya, Islam itu satu agama yang sangat detail, ya, mengatur semua aspek kehidupan, Bang Hasan. Bahkan hal yang terkecil pun diatur, apalagi soal pakaian, gitu ya. Nah, pakaian jelas Islam memerintahkan pada kita untuk menutup aurat. Nah, aurat laki-laki, ya kan, kita udah berapa kali ya nyampaikan dalam umrah haji ya, umrah haji. Kalau aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Ya, sementara untuk perempuan, wanita itu semua anggota tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Ya, telapak tangan pun kalau kita kembali ke mazhab Syafi'i itu yang bagian dalamnya yang dibuka. Oh, bagian dalam sini. Ya. Kalau mazhab lain ada yang di sininya. Ya, begini ya. Jadi sebenarnya boleh diperlihatkan. Artinya apa? Artinya bahwa seluruh tubuh wanita itu harus ditutup, Bang Hasan. Kecuali dua tadi ya, muka dengan telapak tangan. Nah, bahkan kalau kita kembali ke ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, di situ bukan hanya sekedar menutup. Karena kalau menutup saja, tapi tadi yang Bang Hasan sampaikan lekuk-lekuk tubuhnya terlihat, ya mohon maaf, tujuan dari tertutupnya pakaian anggota aurat wanita itu masih kurang sempurna. Ya, kan sekarang masih banyak juga ya Bang Hasan yang kita lihat kepalanya ditutup, rambutnya, tapi bagian tubuh yang lain
mohon maaf gitu ya, terlihat yang mungkin bagi sebagian orang sangat mempesona gitu. Kenapa? Karena memang sengaja diperlihatkan gitu loh kaku tubuhnya. Itu kalau bahasa di Nabi itu kasiyatun aliyatun, dia berpakaian tapi sejatinya telanjang ya, berpakaian tapi sejatinya menampakkan anggota tubuhnya. Yang mohon maaf, kalau perempuan ya, kalau wanita diperlihatkan seperti itu bagian tubuhnya, bagi banyakkan orang lah pada umumnya ya, laki-laki ya bisa membangkitkan syahwat ya, sehingga tujuan diperintahkannya tadi menutup aurat nggak hilang di sini, nggak tercapai gitu. Nah maka di surat Al-Ahzab ayat 59, kemudian di surat An-Nur ayat 31 itu bukan hanya sekedar menutup, tapi apa di situ? Allah berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, Nabi Muhammad di sini, kulli azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan kaum mukmin ya, semuanya, yudnina alaihi min jalabibi, hendaknya mereka yudnin itu menurunkan, jadi jilbabnya, jadi supaya tujuannya apa? Supaya bagian yang tadi yang bisa mempesona gitu. Kan perempuan kan ditakdirkan tuh zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa gitu kan ya, telah dijadikan bagi manusia ini, terutama laki-laki ya, hubbus syahwat, cinta kepada apa? Minan nisa, kepada perempuan ya. Jadi ketika auratnya atau bagian-bagian tubuhnya yang bisa mempesona itu diumbar, itu bisa membangkitkan ya. Maka di sini kalau bisa ditutup, yudnina alaih min jalabib, diturunkan jilbabnya sehingga menutup bagian yang tadi yang lekat lekuknya. Nah, artinya apa dari firman Allah ini? Bagi kaum perempuan, kaum wanita hendaknya memakai pakaian yang tidak longgar, yang tidak memperlihatkan lekat tubuhnya. Nah ini diperkuat di surat An-Nur, waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihin, dan hendaknya kaum perempuan itu meletakkan jilbabnya itu, kain penutupnya itu, bikhumurihinna ala juyubihin, dada mereka. Jadi bagian dadanya jangan diumbar Bang Hasan. Bagian atasnya ditutup, jilbabnya bagian bawah dipertontonkan. Nah ini saya kira yang banyak terjadi sekarang kan, mungkin kalau kita kembali ke firman Allah tadi kurang pas itu Bang Hasan. Berarti dari situ juga bisa menimbulkan juga percikan-percikan dalam bahtera rumah tangga ya. Apalagi seorang perempuan tadi itu sebagai seorang istri ya, dengan landasan seperti itu, berarti kita apa ya, gak heran berarti, atau gimana bahasa yang enak ya, dengan hal seperti itu para perempuan itu kan dia memperlihatkan seperti itu. Jadi kalau ada yang dia itu ada yang curi-curi pandang suami atau laki-laki ya, nah seperti itu, berarti itu sama aja kayak memperbolehkan. Kan di firman Allah yang lain, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya sampaikan kepada kaum mukminin, yaqudduna min absarihim, menjaga pandangan mata. Ya, yang perempuan juga sama, yaqudduna min absarihinna, hendaknya mereka juga menjaga pandangan mata. Nah, namanya pandangan mata, apalagi kita dalam kehidupan keseharian, terkadang ketika melihat seperti itu kan susah Bang Hasan. Ya, ini artinya sebuah pancingan. Ya.
yang secara tidak sadar ketika kita sudah melihat itu akan terekam, akan masuk dalam jiwa kita, ya, sehingga lambat laun itu akan menimbulkan dampak negatif, kerekam dalam jiwa kita, ya, sehingga bisa satu saat memacu pikiran negatif. Gitu. Maka fungsinya di sini bukan hanya pentingnya di sini bukan hanya menjaga pandangan, tapi gimana supaya orang yang diperintahkan untuk menjaga pandangan itu juga tidak ada pancingan. Benar, Ustaz. Ini yang semestinya juga dikurangi juga. Gitu. Iya. Mungkin dari kita bisa menjaga saja, tapi apa adanya, kita lagi naik berkendara, tiba-tiba, ya dah. Kita memalingkan pandangan kita, tapi kena. Ini kan sangat bahaya gitu. Walaupun ada satu kaidah Bang Hasan dalam Islam tuh an-nadwatul ula laka. Pandangan pertama itu adalah rezeki untukmu, ya kan? Iya. Artinya ketika kita pertama kali melihat kelebatan, ya kan, itu tidak masalah, ya, tidak masalah. Tapi jangan begitu sudah melihat plototin aja, ya. Langsung kita astagfirullah, kita palingkan pandangan mata kita pada yang lain, ya kan? Nah, cuma tadi yang ingin saya tekankan tadi, kalau bisa yang faktor ininya juga berkurang, ini yang memancing, bisa memancing, sehingga perintah kita untuk menjaga pandangan mata semakin bisa kita aplikasikan ya, itu kita terapkan. Karena percuma juga kita udah jaga pandang gitu kan, tapi ya tadi contoh berkendara gitu kan, ya mungkin teman-teman juga merasakan yang sama gitu sama seperti saya. Kita lagi berkendara nih, tiba-tiba motor dari belakang, dia boncengan dengan perempuan yang pakaiannya itu, melihatkan depan yang kelihatan tapi belakangnya Sangat menggoda lah bahasa ini. Teman-teman berada, mungkin hal yang nanti akan saya jelaskan juga mungkin teman-teman merasakan di kehidupan masing-masingnya dalam kehidupan berumah tangga, gitu kan. Mungkin terinspirasi dari mana entahlah gitu kan. Singkat cerita, suaminya ini melarang istrinya itu mengenakan atau dia menjalankan dari yang sampaikan itu untuk menutup auratnya, itu kan. Yang umumnya itu kan kerudung atau jilbab itu kan banyak tuh kita temukan itu kan, mereka itu tidak atau pasangannya itu yang perempuan itu tidak memakainya, Apakah hal demikian itu kan bisa kita langsung ini sebagai pihak perempuan itu, atau istrinya gitu, bisa langsung menolak gitu, karena kenapa kamu pakaian aku, atau ya fashion lah itu kan. Padahal kan notabene itu adalah anjuran yang tidak disampaikan, itu anjuran memang untuk menutup auratnya. Dan itu gimana kita menyikapi pasangan kita yang melarang untuk menutup auratnya, Ya, prinsipnya kan jelas dalam sabda Nabi, ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, ya, kepada siapapun, ya, dalam hal apa? Lima maksiatil khaliq, dalam hal bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Nah, ketika tadi perintah seorang suami kepada istrinya, atau larangan, ya, larangan seorang suami kepada istrinya untuk menutup jilbab, menutup aurat, ya, pakai jilbab lah gampang. Ya, itu kan sebuah kemaksiatan, ya. Artinya apa? Seorang istri boleh saja menolak, ya, untuk apa namanya, ya tentunya dengan cara yang
yang Baik ya. yang baik. Semua harus disampaikan bil ma'ruf dengan cara yang baik. Kenapa? Karena kalau tidak baik bisa ini menjadi potensi untuk terjadinya keretakan dalam rumah tangga Bang Hasan. Ya, persen kecil tadi. Ya, walaupun tadi tidak boleh taat, tapi seorang istri ya kalau mau menolak dengan halus, dengan cara yang baik sampaikan. Andai kata suaminya tetap mengotot, maka kalau menurut saya pribadi, ya dia harus bersabar. Artinya istrinya harus memakai prinsip lain, yaitu tadarruj fid dakwah. Artinya berangsur-angsur, bertahap dalam hal berdakwah. Ya, dalam hal dia punya harapan untuk memakai penutup secara Islami, ya, tertutup semua auratnya. Ya, tapi sementara satu sisi suaminya nggak mau. Ya kan? Maka mungkin maksa, jangan gitu. Nah, di sini istri harus bersabar dulu. Andai kata dia sudah sampaikan dengan cara yang baik, ternyata nggak bisa juga, ya udah ikutin aja dulu. Mudah-mudahan tentunya sambil berdoa, mudah-mudahan satu saat berubah nih suami saya. Ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku. Nah, kenapa saya mengambil pendapat seperti ini? Karena ini berbeda ketika misalkan seorang suami menyuruh istrinya untuk berbuat maksiat dalam hal yang fatal, dosa besar misalkan, untuk berzina misalkan, atau untuk keluar dari Islam, murtad gitu. Itu harus penolakanmu harus lebih tegas, ya. Nah, artinya Bang Hasan, istri harus bersabar, kemudian jangan langsung tiba-tiba cerai kan. Jangan. Mudah-mudahan dengan kesabaran dia, insya Allah satu saat suaminya berubah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya teman-teman dimanapun berada, memang benar saja kita selain kita saling memahami, itu kan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, kita juga terus belajar untuk memperdalam agama kita, khususnya muslim dan muslimah saja. Karena dengan kita menyadari dan memahami hal tersebut, bisa dikatakan perselisihan atau hal-hal yang jadi faktor dalam pertikaian atau perdebatan itu jadi berkurang ya. Contohnya kayak tadi berpakaian kan, kalau kita sama-sama saling paham dan sadar gitu kan mengenai etika dalam berpakaian gitu kan, apalagi kan tadi hikmahnya harus disampaikan saja. Hikmahnya itu dengan untuk mencegah terjadi hal negatif, karena memang pada dasarnya kita sebagai laki-laki itu cinta dengan perempuan tanpa ada usaha dalam bidang fashion atau berpakaian itu memperlihatkan lekuknya, gitu kan. Kalau di belakang apalagi itu semakin meningkatkan, gitu kan. Tapi perlu kita sadari itu menjadi itu kan perhiasan sebenarnya. Perhiasan sebagai seorang perempuan yang Allah berikan pada perempuan itu sebagai daya memikat semua laki-laki gitu. Jadi perlu kita pahami bersama di sini teman-teman semuanya, agar berpakaian kita lebih baik lagi gitu kan. Walaupun tadi saya sampaikan dalam hadis itu pandangan pertama itu ada pencekiman. Nah, kaitan dengan perhiasan Bang Hasan ya. Di surat An-Nur ayat 31 tadi dilanjutkan wala yubdina zinatahunna, dan jangan hendaknya mereka kaum perempuan tidak memperlihatkan perhiasan.
Perhiasan bukan berarti perhiasan dalam emas atau apa, mulia. ya, tapi bagian tubuhnya yang bisa membangkitkan, ya, termasuk tadi lekuk tubuh, ya kan? Illa li bu'ulatihinna, ya, artinya tadi diperintahkan untuk menutup bahkan apa, ya, longgar, pakaian yang longgar yang menutup bagian dada, dan tidak diperlihatkan bagian-bagian tubuh yang diizinkan, gitu ya, dianggap di sini perhiasan. Pakai lafaz zina, zina itu perhiasan. Illa li bu'ulatin, kecuali untuk suaminya, ya, dan seterusnya itu ada termasuk ayahnya, ayah suami, anaknya, anak suami, gitu ya. Ya, artinya yang pihak-pihak yang masih menjadi mahramnya, yang kemungkinan besar muncul syahwatnya dengan melihat itu nggak ada, itu Bang Hasan. Berbeda dengan orang lain yang melihatnya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, khususnya wanita, gitu kan, jangan takut ketinggalan zaman, gitu kan. Jangan takut dibilang kampungan, gitu kan. Dan jangan takut nggak laku. Sampai cara tidak sadar, gitu kan, teman-teman mungkin kemarin memperlihatkan atau menontonkan, ini loh perhiasan gua sekarang, kan seperti itu saja. Itu kalau menurut saya itu perhiasan hakiki, Betul. Ya kan? Itu karunia yang Allah berikan kepada para perempuan, gitu kan. Dan kalau kita nggak jaga, coba deh teman-teman deh, saya kasih pengibaratan begini, antara roti yang dibungkus dengan roti yang nggak dibungkus, antara roti yang ada di etalase dengan roti yang ada di pinggir jalan, ngablak gitu, kalau kelihatan gitu, lebih mahal yang mana? Yang dibungkus. Jadi kita dengan tadi Ustaz menyampaikan seperti itu, saya sharing kepada teman-teman, bukan berpesan, saya lebih sharing bahasa lebih enak, gitu kan, untuk lebih memperhatikan lagi hal-hal sedemikian itu, ya, apalagi itu kan itaati khaliq, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Sang Pencipta kita, gitu kan. Terus kita dapat memperbaiki diri kita, ya, kita dari hal terkecil, gitu kan, dari sikap saling memahaminya, memahami dalam segala aspek, gitu kan, baik khususnya dalam rumah tangga, ya, finansial, cara berpakaiannya, gitu kan, agar rumah tangga itu semakin harmonis dan semakin langgeng, atau kata pepatah bilang sampai ajal memisahkan. Cia, indah banget. Nah, ini kan Bang Hasan, ya, dalam dalam kaitan bingkai rumah tangga, karena kan yang tema kita kan selalu kaitan dengan keluarga sakinah, ya. Kalau tadi kan suami menginginkan istrinya tidak memakai jilbab, apalagi yang tertutup, begitu ya. Nah, demikian pula sebaliknya, ketika seorang suami menginginkan istrinya memakai pakaian yang rapi, ya, sesuai syar'i lah, gitu ya, ternyata istrinya belum siap, ya, atau nggak mau, katakan. Nah, jangan sampai ini menjadi pemicu, ya, keretakan dalam rumah tangga. Tetap prinsipnya tadi yang saya sampaikan, kalau tadi istrinya yang bersabar, ini suaminya yang harus bersabar. Tetap dia harus sering sampaikan dengan cara yang baik, dan selalu berdoa mudah-mudahan satu saat istrinya berubah, mau menerima, gitu ya, memakai pakaian yang sesuai yang dia kehendaki, gitu. Itu Bang Hasan. Artinya jangan langsung begitu istrinya nggak mau, langsung dia saya selain kamu. Walaupun
yang mempunyai hak untuk mengatakan hal tersebut atau menyatukan hukum tersebut itu pihak suami ya. Tapi kan kita sampaikan kan itu, kita jangan mudah menyampaikan hal tersebut dan apalagi kita sudah mempunyai anak gitu kan. Itu kalau bisa ya kita renungkan dalam-dalam dengan hati yang jernih gitu kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan aktivitas kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengharapkan kepada teman-teman semua lagi-lagi komentar positifnya dan juga like and share dan subscribe channel ini, itu channel Media Barokah TV, agar kita terus bersemangat untuk memperbaikinya dan dapat menyampaikan edukasi yang terbaik untuk teman-teman semua. Dari saya dan Ustaz Razi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.